Halo, Halo Mas, halo, selamat malam. malam juga Mas. Ya, ini Oh, dengan sebentar, siapa namanya nih? Dengan Bro Mirsa Hakim ya. iya betul Mas. Mirsa Hakim dari, Bekasi. lalu datanya mana? Sebentar, saya lihat buka data dulu. Oh ya, Bekasi, motornya Vario 150 old ya. Iya Ah, Mas. ya, ya, Ya. gimana gimana? Sebelumnya saya cuma mau ini sih mempertanyakan. Saya kan ada niatan nih Om buat Mm-mm, kayak porting atau enggak berup mesin. mm-mm. Tapi apa bisa kalau knalpotnya itu pakai knalpot standar, jangan dibobok ataupun pakai bebasan? Bisa? Motor NMAX saya aja sudah bore up 183 ya, pakai 63 mili. Kemudian sudah di porting polis, kemudian noken Hmm. as, ganti TB, ganti injektor, full CVT, kemudian gearbox juga sudah ganti. Cuman ECU aja standar, pakai knalpot standar nggak ada masalah. Saya sudah setahunan lebih pakai nggak ada masalah. Touring untuk Jawa, Bali, Lombok nggak ada masalah. Soalnya di daerah sini mekaniknya banyak yang bilang gini Om, katanya kalau emangnya mau di porting atau nggak di bore up, knalpotnya harus ini bobokan, nggak boleh yang standar gitu. Nggak ada kayak begituan. Buktinya saya lancar-lancar aja. Nggak ada apa ya, kayak nggak ada istilah bore up atau apalagi cuman porting polis harus pakai apa namanya knalpot racing atau Knalpot knalpot bobokan. bobokan. Nggak ada Hmm. ceritanya itu. Itu kalau menurut saya sih ya, mereka bilang seperti itu Oke. tuh ada beberapa faktornya. Misal, yang pertama bisa jadi karena untuk meningkatkan performa ya. Memang kalau dengan knalpot bobokan atau knalpot racing, lebih disarankan knalpot racing sih ya, itu performa tenaganya pasti lebih bagus. Ya, itu udah pasti. Yang kedua, ya paling nggak cuma faktor duit aja. Biar 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 itu. Gitu. Heeh. Karena memang tidak ada kewajiban. Saya aja Oh. ya jujur aja sudah kena banyak malahan yang apa namanya banyak yang nanyain terus kapan pakai knalpot racing, kapan pakai knalpot racing, kapan kapan pakai knalpot racing ya gitu loh. Karena bukan saya nggak mau bukan yang nggak mau pakai knalpot racing atau takut pakai knalpot racing nggak, tapi saya masih uji coba. Maksudnya Hmm. saya pengen ngasih tahu, ini loh kalau saya sudah pemakaian sekian apa namanya sekian waktu dengan knalpot racing, sorry dengan knalpot standar dengan ubahan seperti ini, itu gimana gitu loh. Bahkan kemungkinan Desember ya mungkin ya Desember ini saya mau up ke 200 knalpot standar. Oke. Jadi Sip. nggak ada kewajiban sih, nggak ada kewajiban harus segitu. Cuman kalau mungkin Nanti kalau kalau disarankan mungkin loh ya, kalau cuma disarankan mungkin ya. Ngerti ya? hmm, Antara iya. disarankan dan diwajibkan itu beda. Ya, gitu aja sih. Oh, oke. Nanti kalau Omnya jadi naik lagi, apa ya Om? Soalnya Pasti, apa banyak pasti, sih yang saya ini sih dari itu Pop mulai dari main kirian, ini rollernya gitu kan. pasti. Karena untuk saat ini sih saya masih belum ada otak-atik CVT lagi ya. Terakhir itu cuman Hmm. nge-upgrade di sliding shift-nya doang. Terakhir masih itu. Oh. Dan itu pun saya masih belum sempat touring lagi karena kondisi cuaca di sini tuh lagi nggak enak buat touring. Kadang bisa hujan Hmm. deras, sampai kemarin tuh ada yang banjir-banjir, longsor apa segala macam. Jadi saya juga lumayan takut. Lumayan takut. Hmm. Ya kan nanti Sama pas sih Om sih juga begitu iya, cuacanya. cuacanya juga lagi nggak enak Ya. buat touring. Jadinya kayak saya masih nunda gitu loh. Karena saya masih ada uji uji coba di CVT juga ini masih. Harusnya masih ada uji coba gitu. Cuman karena cuaca jadi harusnya mundur dulu. Tuh. Tapi nanti Terus pasti saya kok. kan juga ya, ngikutin saran Om tuh yang di YouTube tentang persivitian vario kan ya. Ya, Kan Om bilang itu minimal turun cuma dua gram gitu kan per satu satu rollernya nih. satu satu gram. Satu, tiga, dua gitu ya kan. Sorry, kalau Vario 150 tuh jadinya turunin 1,5 gram karena nggak ada yang setengah-setengah. Karena kalau yang aftermarket nggak ada. Jadi Hmm. minimal tuh di 1,5 udah pasti.
karena pakai setengah-setengah soalnya. Di Vario 150 ya. Vario 150 itu standarnya 15,5 ya. Vario 150 itu standarnya 15,5 gitu. Saya ikutin begitu ya, Om, ya. Terus kan saya bilang nih ke bengkel, Mm-mm. ke teman saya lah yang ibaratnya bisa kan ngerti mesin. Ya, Saya malah dipaksa pakai yang 11 gram, Om. hancur. Udah fix. Katanya kalau misal itu masih keberatan kalau misalnya cuma diturunin 1 atau 1,5 gram doang. Jadi dia maksa saya pakai yang buat 11 gram. Heeh. Rumah rollernya sih masih standar semua. Baru saya mainin belakangnya doang kayak kampas gantengnya pakai Daytona sama Mm-mm. di custom sama dia ininya mangkokannya, Om, di bolong-bolong gitulah. Mm. Nah, saya bingung kok beda perspektif gitu. Yang lebih ngerti mah bilang 11, padahal Om bilang kan waktu itu jangan jauh-jauh nuruninnya. Ya, Tuh, dia juga malah bilang mau dibikin 10 diseling sama 11, Om. oke. Gini ya. Namanya setiap individu itu bisa beda-beda. Ya, maksudnya seperti gini. Eh, kita pakai logika sebagai berikut ya. Anggap aja ada nasi goreng A, B, C ya. Warung ya misalnya A, Iya. warung A ini. Anggaplah saya Mbak sama Bro Mirsa ini kita pergi bareng ya kan. Kita pergi bareng nih ya kan. Kita coba si A, si B, si C ya kan. Menurut saya yang A yang paling enak. Mungkin karena dari segi pedasnya atau dari gurihnya atau apanya, menurut saya lebih enak gitu loh. Iya. Gitu. Sedangkan Bro Mirsa bilang enggak yang B paling enak. Yang B itu lebih Nah, misalnya lebih mungkin lebih ada rasa kecapnya lebih manis atau lebih apa, misalnya seperti itu atau lebih kering atau lebih apa. Nah, jadinya itu tuh kalau kita disuruh adu debat ya susah memang. Karena tiap orang punya taste yang berbeda-beda. Siapa tahu nanti ada orang ketiga dia bilangin enggak kok yang A sama B itu biasa aja, yang C yang paling enak mungkin karena ada apanya gitu. Kan enggak bisa kita nentuin gitu loh. Makanya saya bilang di video, kalau saya ngeracik itu berdasarkan dari pengalaman saya, berdasarkan dari apa yang saya sudah coba gitu loh. Saya pernah nyoba dulu. Nmax saya turunin ke 8 gram, saya pernah. Bayangin, dari 13 turun ke 8. Hancur, sumpah. Narik tuh nggak bisa. Ya awalnya doang kayak kayak apa ya? Kayak anjir gitu enak gitu loh, kayak kayak gini tuh betul. enak gitu loh. Kayak awalnya enak sih, Om, Macet sih yang saya rasain sekarang. macet jadi nggak perlu macet itu nggak macet-macet yang gimana tuh ya agak jadi masih enak, jadi asli pikir masih enak. Hmm. 10 atas 50 itu udah pasti yang kayak ngeng gitu Iya, iya. gitu. Nah, makanya kadang itu tuh saya bingung sama orang-orang itu ya turunnya sampai drop banget ngapain gitu loh. Padahal turun satu setengah gram lah untuk yang koma-koma gitu tuh sudah enak banget gitu loh. Tapi memang setiap orang beda-beda gitu loh. Makanya saya bikinnya ini ya jujur aja saya untuk saya pribadi dan untuk konsumen. Untuk konsumen Hmm. sendiri ya sejauh ini tuh bukan nggak ada sih, sangat minim banget yang komplain setelah saya upgrade. Dalam arti misalnya saya kan bilangnya turunnya kalau Vario ya misalnya Vario nih saya turun itu sekitar cuma turun 1,5 gram ya kan, saya turun 1,5 gram, saya nggak ada nyilang nggak ada apa-apa, pokoknya 14 gram. Bisa dibilang ya anggap dari 10 yang saya ini ya yang saya ubah ya 8 itu yang suka udah pasti. Duanya ini ya kan, yang dua ini itu dia palingan ngerasa kayak oh 14 masih berat nih, turun ke 13 bisa nggak, ya bisa dicoba ya, mungkin lebih seneng karena kan bisa beda taste-nya orang-orang. Cuman sejauh ini saya masih oke dengan turun 1 sampai 1,5 gram itu udah masih oke di Vario, sorry ya di Vario atau di motor lain yang nggak pakai koma-koma gitu. Malahan sampai saat ini ya jujur aja Vario 150 ya, Vario 150 ini kasus satu Vario 50 belum ada satupun yang komplain ya, satu komplain satu Vario 50 ya, belum ada yang komplain saya turunin ke 14 gram, itu belum ada. Itu cuman di Nmax aja yang pernah ngerasa turun dari 13 ke 12 ada yang ngerasa kurang, ke 11 dia baru enak, itu ada. Vario 150 belum ada. Semuanya Tapi itu bisa merusak ke mesin nggak sih, Om? Kayak yang saya pakai sekarang ini 11 gram rata gitu. Merusak nggak sih ke mesin kira-kiranya? kalau makainya normal harusnya enggak. Kalau artinya Hmm. artinya normal tuh gini.
kamu makanya itu jangan sampai ya maksa. Jadi bukanya itu pelan-pelan aja, itu nggak bakal ngerusak. Tapi kalau misalnya sekarang kayak misalnya nih ya, saya nggak tahu jalurnya Bekasi seperti apa. Tapi kalau misalnya ada Bekasi yang kayak long street ya, kayak jalanan yang lowong enak gitu ya, kan ngerasa nih roller semakin ringan, Mm-mm. top speed kan pasti turun kan, makin nggak dapat kan top speednya. Nah itu rasa, oh kurang ngebut nih, terus dipaksa seperti itu, lama-lama jebol. Karena apa? Oh, Roller itu terlalu ringan, tapi kamu maksa buat maksimalin tenaga mesin yang harusnya tidak bisa top speed, kamu paksa top speed gitu. jadi pas semenjak saya ganti ini saya ngerasa satu sih bensinnya boros, mungkin gara-gara saya betot dia nggak maksa jadi boros mungkin gitu ya, Mbak. Ya, seperti itu. Ibaratnya nih, sebentar saya coba ngambil sesuatu dulu deh, sebentar ya, saya sebentar lagi balik. Itu. Ya, ini kita ambil logika ya. Ini ada kayak gantungan tempat saya nih. Ini bahannya plastik nih. Ya, Om. Yang ini bahannya metal, sorry. Ini bahannya metal. Ya kelihatannya metal ya. Nah, ini kan sama-sama fungsinya gantungan kunci kan, ya kan. Iya. Nah, cuman kalau kita ini diputer, ya kan. Ini diputer, ini kan gampang banget muter nih, ya kan. Mm-mm. Gampang muter. Tapi kan dia nggak bisa kenceng, bener nggak? Dia cuma bisa putar Iya. sekian. Tapi kalau yang ini, yang bahan metal, ini saya perlu tenaga lebih gede lagi buat muter, bener nggak? Tapi kalau saya mau kenceng, ini bisa. Iya, iya, saya paham, paham, paham. Nah, inilah yang Oke. banyak orang nggak ngerti, gitu loh. Karena ada namanya gaya sentrifugal. Makanya kenapa saya cuma bilangin, anggap ya. Ini anggap ya beratnya itu tuh 15 gram, anggap aja. Anggap kita ambil logika 15 gram, ya kan. Kenapa saya bilangin turun 1 gram? Supaya akselerasinya dapat, tapi nggak ngorbanin torsi terlalu banyak. Oke, Gitu loh. oke, oke. Sedangkan anggap ini ada 15 gram, ya kan. Saya ubah menjadi 10 gram. Iya. Drop kan. Ini kalau misalnya dipakai untuk wheelie, tau kan wheelie yang Iya. buat atraksi itu, ini enak. Untuk misalnya ngangkat, bukan ngangkat, tanjakan yang ekstrim yang agak-agak naik-naik gini, ya kan, yang Ya, tanjakan-tanjakan lumayan gitu. Ini 10 kurang gram banget. enak, ya. Ini untuk 10 gram enak, gitu loh. Tapi kalau pakai dalam kota, yang harusnya ini dipakai yang 14 yang 14 atau enggak 15 diturunin 1 gram aja, gitu loh. Ini yang paling enak Iya. harusnya, gitu loh. Jadi nggak ngorbanin top speed terlalu banyak, tapi akselerasi juga dapat, gitu loh. Nah itu dia banyak makanya kenapa saya waktu bikin apa namanya konten, kalau pernah nonton loh ya, saya pernah bikin namanya bukti CVT yang ngaco. Kalau pernah lo ya, itu Yang saya pernah itu kan. bukti racikan CVT yang ngaco. Ya itu Oh iya sih, nonton itu. Nah itu Oke. konsumen saya ya itu Vario berapa ya, 125 ya, 125 150 ya, antara itu pokoknya. Itu dia dari 15 gram diturun ke 9 gram, bayangin. 6 gram Oh, turun. jauh banget. 6 gram kali 6 sudah 36 gram. Bener kan? Iya. Versi Iya. VT-nya, versi sentriknya digedein 1.500. Ya buat apa? Kalau memang tujuan untuk drag, cocok. Karena apa? Kompresinya gede, jaraknya pendek. Sekarang masa konsep drag dipakai untuk harian kan nggak cocok. Bener nggak? Iya. Iya kan? Ya udah, itu dia. Karena kebanyakan, saya nggak tahu sih ya, saya nggak tahu apa di pikirannya orang-orang yang melakukan seperti itu. Sebenarnya gini, itu nggak salah, ya, itu nggak salah. Cuman menurut saya, ya kan, konsep yang diterapkan itu nggak sesuai dengan tempatnya, itu aja. Gitu loh. Ibaratnya ya, sekarang ya, anggap ya, kita ambil logika ya. Bro kan mungkin di kafe nih ya, Iya. ya kan. Sekarang saya tanya, Iya. kalau bro pakai renang di sana cocok apa enggak? Enggak, Om. Nggak, tapi kan kalau dipakai Iya. nggak salah kan? Dipakai nggak salah kan? Iya, itu Nggak nggak salah. salah, Cuman kan tapi tapi kan bukan pada tempatnya, gitu kan. Sekarang kita iya, iya, balik. iya, oke. Sekarang bro itu di kolam renang, tapi pakaian full begini pas renang, aneh nggak? Aneh Aneh. sih, Om. Aneh, Salah, aneh. salah nggak? Enggak, Iya. seperti itu gitu loh.
Nah, ini Jadi banyak menurut Om mendingan diturunin dikit aja gitu ya, Mas? saya saranin turun dikit aja, ya kan. Kalau misalnya nih ya, misalnya ini kan tergantung orang juga ya. Saya selalu saranin Hmm. turunin cuma 1 gram dari standar setiap motor ya. Apapun motornya kan standarnya beda-beda nih, ya kan. Iya. Setiap motor punya standar beda-beda. Ada yang mungkin di Mm-mm. 10, 11, 12, 13, sampai 20 pun ada ya. ADV paling, setahu saya ADV paling tinggi 20 gram. Itu cukup turunin 1 gram aja atau 2 gram. Udah cukup, nggak usah terlalu banyak. Karena kalau turun 1 gram, total berarti turun sudah 6 gram. Kalau turunnya 2 gram, berarti 2 kali 6, 12 gram. Nah, ini yang banyak juga yang nggak diperhatikan. Karena dia mikirnya, oh turun 1 gram, oh dikit 1 gram. Iya, cuma Nah, satu iya. roller. Roller ada berapa dipakai? 6 kan? 1 kali 6 ya udah 6. Turun 2 ya 6. Apalagi sekarang bronya pakai yang 11. Turunnya 4,5. Iya. Ya kan? Ya bener dah. Iya. 4,5. 4,5 kali, sorry. Kali 6. Hai. Kali 6. Turunnya itu sudah 27 gram. 27 gram dihukum sentrifugal itu tinggi. Tuh. Tapi kalau misalnya saya pakai ini yang di 13, bisa nggak Om? Boleh, kalau bisa bisa aja. Bro mau pakai 9 Maksudnya, gram juga bisa gitu loh. Nggak masalah, cuman sekarang diterapin aja gitu loh. Cocok apa enggak gitu aja gitu. Jadi sekarang kalau misalnya kan saranin saya kan saranin turun 1 gram ya kan. Berarti kan kalau 15 harusnya kan 15,5 ke 14,5 kan. Cuma kan kalau aftermarket tidak ada koma-koma. Jadi kan turunnya ke 14 gram berarti 1,5 gram. Sekarang bro turuninnya ke 13 gram. Berarti kan 2,5 gram. 2,5 gram kali 6 itu sekitar 15 gram ya kan. Nah, dari 15 gram ini cocok apa enggak dengan riding stylemu? Cocok enggak dengan penggunaanmu sehari-hari? Nah, itu yang bisa jawab itu ya bro sendiri, bro Mirsa sendiri gitu. hmm, Saya nggak bisa ngejawab bakalan cocok apa enggak, sesuai apa enggak, itu saya nggak bisa ngejawab karena nanti bro bisa sendiri nilai gitu loh. Cuman kalau saya pribadi ya, saya tetap dengan pendirian saya karena saya sudah nyoba semuanya. Saya sudah turun pernah 1 gram, 2 gram, 3 gram, 4 gram sampai 5 gram saya sudah pernah coba semuanya. Menurut saya yang terbaik adalah turun 1 gram. Versi saya. Ngerti ya? Versi saya. Sama seperti tadi iya, nasi goreng gitu loh, ya kan? iya. Jadi kalau bro merasa nih, oh kayaknya kalau 14 gram ini apa namanya kayak berasa kurang deh kayaknya misalnya seperti itu kan kalau bro rasa ya udah coba aja ke 13 gram ya dicoba dulu gitu loh harus dicoba kalau nggak dicoba ya nggak bakal tahu dan inilah namanya risiko main CVT tidak dicoba tidak bakal tahu itu udah pasti Iya. itu Iya. saya aja bayangin ya saya aja itu sudah 5 tahun saya main CVT loh sampai sekarang pun masih namanya ngeracik bayangin 5 tahun dari Iya. 2017 sampai sekarang walaupun saya sudah tahu nih kira-kira dapat yang terbaik saat ini sudah tahu gitu loh cuman karena ya kebetulan saya juga sudah main di YouTube terus juga memang apa namanya pengen bagiin juga seperti ini ya ya udah kenapa enggak saya cobain kombinasi segala macam bla 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 gitu mumpung ada kan gitu. Kalau mau ngilangin kayak limit begitu, Om, itu emang wajib di bore up dulu apa kita bisa ganti ECU-nya? ECU-nya aja gitu yang kita ganti. Kalau cuma ganti ECU harusnya bisa diganti ECU-nya. Jadi Hmm. pakai ECU racing yang bisa di remap ya, Iya, Om. yang bisa di remap dalam arti dia programmable ya, bukan yang cuman sistemnya itu kayak kalau CDI itu namanya sistem dual band. Jangan pakai yang itu. Kayak jadi gini, sistem dual kalau CDI ya ini kita ambil gambar aja ya. Kalau yang CDI dual band itu dia cuma ada kayak setting 1, setting 2. Udah selesai. Iya. Tapi kalau ada dia namanya yang kalau di CDI itu saya lupa namanya full apa gitu. Dia bisa diprogram. Jadi bawah tengah atas bisa disetting kayak gimana ininya gitu loh. Mau dilepas limitnya apa dia bisa. Itu juga sama gitu loh. Cuman permasalahannya adalah tidak semua orang bisa remap setting ECU. Tidak semua. Karena apa ya? ECU itu kayak pedang bermata dua sekali dapat yang bagus,
enak. Sekalinya dapat yang Hmm. salah setting, ambiar. Mau bore up sekalipun bakalan ambiar. Dan itulah kenapa saya bukan apa namanya, di motor saya itu saya nggak mau pakai eco racing ya, seperti itu. Yo. Karena saya nggak mau Saya repot. kemarin saya ditawarin sama teman saya, Om, ada yang jual kan gitu. Hmm. Boleh nyebut mereknya sih, Om? Nggak apa-apa, sebut aja. Kayak ini, dia kemarin nawarin saya Juken 5. Mm-mm. Katanya, kasih bilang, emang bisa di motor standar kayak gitu kan? Maksudnya masih standar lah. Bisa kalau emangnya mau diinin mah, kata dia gitu. Bisa, bisa. Setahu saya kan ecu racing itu di mesin yang udah agak-agak tinggi dikit gitu loh. Kayak Memang saya masih diperuntukkan untuk ragu. motor tinggi, memang diperuntukkan untuk motor bore Hmm. up, memang diperuntukkan untuk motor bore up gitu loh. Cuman nggak ada yang menyalahkan kalau pakai di motor standar gitu loh, nggak ada yang menyalahkan. Hmm. Cuman ya hasilnya pasti bakalan agak, ya bisa aja nanti kondisinya bakalan kayak terlalu basah bisa, atau terlalu kering juga bisa, seperti itu. Makanya kalau kadang-kadang tuh kayak main main apa namanya, main-main kayak eh CVT itu apa Ecu itu tuh kayak Ecu. gimana ya, eh, susah-susah gampang sih bisa dibilang ya, kalau saya pribadi itu. Bentar, ini mic saya kayaknya, sebentar, aduh, sorry Oke, Om, nggak apa. gitu. Nah, udah bener. Jadi kalau kamu misalnya sekarang pengen kayak apa, pengen coba ecu ya silakan sih, nggak ada yang nyalahin sama sekali. Tidak ada yang menyalahkan seseorang bakal main ecu, karena memang kan ecu kan dijual bebas, kecuali kalau itu tidak dijual bebas ya lain kasus ya. Iya. Oke, standar aja lah jadi ya. Biar Kalau nggak memang ini ya, biar. iya, kok misalnya gini, soalnya gini, ini ada fun fact sedikit ya, fun fact ya, karena saya tahu ini dari, ya kebetulan tahu juga dari teman-teman komunitas ya. Tahu nggak kenapa banyak orang ngejual ecu second? Jadi setelah dipakai dijual. Tahu nggak kenapa? Nggak tahu saya. Karena nggak bisa disetel. Udah gitu doang. Oh. Nggak bisa disetel. Nggak dapat settingannya. Udah. Jadi kamu ditawarin itu karena ya daripada dia apa ya, duitnya ambiar ya kan, rugi beli, ya udah dijual second, mungkin dijual berapa kayak turun berapa harganya. Misalnya seperti itu ya misalnya. Ya udah, Iya. daripada dia rugi banget, ya udah dijiniin aja. Nah berikutnya kamu yang dapat, wah pakai nih, nggak dapat, tambah sial lagi. Itu fun fact loh ya beneran. Itu yang paling Iya. pertama poinnya. Poinnya nomor dua adalah karena dia sudah mau main standaran aja, udah gitu doang. Dia pengen Oh. balik standar. Dalam arti ya, ya dia udah bosan kenceng-kenceng karena mungkin lebih boros. Karena apa? Kalau sudah limit gitu sudah apa? Ngilangin limit itu pasti motor lebih boros, sudah pasti. Konsumsi motor tuh pasti bakalan boros. Udah main ecu boros, jamin. Karena apa ya? Semua itu bakal disetting untuk kenceng. Apapun ya motornya kenceng, pasti lebih boros. Gitu. Fun fact ya. Tapi kalau Om rekomendasikan yang di porting apa bore up, Om? Buat harian. Kalau kalau saya pribadi ya, saya pernah bahas tentang porting juga Iya. ya. Saya pernah bahas tentang porting. Kalau cuman porting doang, menurut saya rugi sih. Tahu nggak kenapa? Hmm, Tahu nggak artinya porting polish itu apa? Saya tanya dulu. Tahu nggak artinya porting polish itu apa? kalau nggak salah kayak agak dibesarin dikit gitu ya, Om, apa gimana sih? Ya, betul. Saya juga kurang paham sih. Ya. Porting polish itu adalah ngebersihin kulit jeruk yang ada di saluran in sama outnya. Jadi keluar masuk itu tuh dibesarin. Tapi kalau tenaga motornya standar, lubangnya digedein, efeknya nggak bakal terlalu banyak. Gitu loh. Ibaratnya gini ya, ibarat ya. Anggap kamu pakai baju
ukuran sekarang ini anggap ya, saya nggak tahu ukuran baju kamu ya misalnya, tapi anggap ya sekarang pakai baju itu L, misal standarmu L, Iya. ya kan? Tapi kamu lihat nih kayak baju, lihat sama orang, kamu lihat orang nih, ya kan? Orang-orang yang nge-gym apa kan badannya gede tuh, ya kan? Iya. Liatin badannya, Baik. liatin, wah nih kayaknya gede nih, pakai bajunya apa XL gitu misalnya. Kamu Iya. pakai, cocok nggak? Kan Enggak geber, sih, jadi kayak iya kan tanggal gitu ya, aneh, Mas. iya kan kayak Iya, kayak jadi. kegedean gitu kan, kayak orang bilang kayak jojon Iya. gitu kan. Yang kamu mesti lakukan Iya. apa? Nge-gym dong, gedein badan Nge-gym, kamu, iya. baru kamu pakai bajunya itu. Sama dengan yang porting police logikanya. Kalau mau orang porting police, kalau dia mau porting police itu nggak apa-apa. Nggak ada, misalnya kayak mesin standar nggak apa-apa gitu loh. Nggak ada yang nyalahin. Cuman kayak apa ya? Menurut saya itu agak sia-sia kalau nggak bore up gitu. Tapi nggak ada salahnya. Misalnya Bener. kalau misalnya orang apa ya? Saya tidak pernah namanya orang, kalau misalnya orang nanya ke saya dulu apa namanya di kolom komentar tuh ada bilangin kalau porting police aja gimana gini gini tuh nggak bore up, ya nggak ada masalah, sama sekali nggak ada masalah. Cuman ya resikonya nggak, efeknya nggak bakal terlalu banyak tapi biayanya agak lumayan gitu. Kalau mau begitu berarti Nian bore up sekalian aja langsung Bore gitu up ya, Mas. sekalian karena apa, bongkarnya juga sekalian, karena kan Iya. kalau porting police kan dia ngebongkar blok, Iya. mendingan pas bongkar blok sekalian bore up sekalian porting police, selesainya barengan, nggak barengan sih, maksudnya selesainya itu tuh dalam waktu yang sama tapi dia lebih makan waktu gitu loh, Gitu. hasilnya bakal lebih enak lagi, itu menurut saya lebih bagus. Cuman nggak ada menyalahkan, kalau cuman mau porting masih standar nggak ada masalah, nggak ada yang nyalahin gitu intinya gitu. Galau. Dulu ada masalah gitu. Bingung om gitu. Kayak mau di bore up apa porting kan. Soalnya ada saya lihat motor teman saya itu udah di bore up om ya. Kayak pusing banget gitu dia. Motornya baru berapa hari keluar dari bengkel. Ada lagi ininya masuk lagi ke bengkel. Terus dia keluar lagi. Nggak bertahan lama masuk lagi ke bengkel. Makanya Ya saya kalau ngeliat dia kayak pusing banget gitu kalau mainin board up. gini, saya dulu juga auto main board up pertama kali juga pusing pusing juga, maksudnya kayak kok saya dulu lebih kendala di oli yang nguap awalnya. Saya mikirnya ini board up emang kayak begini atau gimana sih, ya kan? Nah ternyata setelah saya pelajari terus, ya kan, dari awalnya ada ini, mungkin kayak ada salah pemasangan mungkin, ya. Dan akhirnya saya nemu jawaban, itulah kenapa board up bisa bermasalah. Yang pertama, ya ada kemungkinannya dari barangnya, ya kan? Ada kemungkinan dari barangnya. Dalam arti antara mereknya yang jelek atau barangnya misproduct itu. Atau satu lagi barangnya custom. Jadi main kayak dikorek, main korek, orang-orang kalau bahasa gampang main korek, bukan yang blok sudah jadi ya. Dalam arti blok ke standar dikorek. Nah, itu biasanya kendalanya. Itu kalau dari segi barang ya. Yang dari kedua adalah dari segi pemasangan. Barang sebagus apapun, semahal apapun, kalau masangnya yang salah, ya udah ambiar. Seperti itu. Jadi nggak heran kalau kadang-kadang orang tuh bore up ya, ini apa namanya kayak bolak-balik ya. Seperti itu. Dan yang ketiga adalah nggak sabaran. Dalam arti gini, memang ada beberapa yang bilang kalau sudah bore up, sudah barangnya oke apa gimana, langsung aja digeber nggak apa-apa, nggak perlu in Ryan. Ada memang, ada yang seperti itu. Kalau saya pribadi, sekalipun itu bore up, mau harga berapapun, tetap bakalan saya in Ryan dulu. Setidaknya 1000 km. Jadi saya nggak bakal geber. Gitu. Saya nggak bakal geber. Ya. Jadi sebetulnya ini waktu tinggal lagi 10 menit ya. Jadi saya maksimalin aja. Jadi kalau memang mau bore up, pastiin dulu barangnya bagus dan bengkelnya yang ngerjain juga bagus. Udah itu doang. Sisanya kembali ke kamu. Bisa nggak sabar untuk in Ryan? Itu aja.
Itu. Oke. Ah, Oke, yuk dimanfaatin Udah, lagi kayaknya 9 sih. menit. Mumpung ada lagi 9 menit, bisa dimanfaatin dulu. Mau nanya apa? Mungkin satu pertanyaan atau 2 pertanyaan singkat boleh. Masih selama ada waktu pokoknya. Rekomendasi Om mendingan kayak kita bore up, boringnya kita custom atau beli yang udah jadi kayak racing gitu Om. Mending sudah jadi. Kalau saya pribadi jangan pernah ini pendapat pribadi loh ya, pendapat pribadi. Iya Om, Jadi nanti masukan mungkin Om. di kalau kalau di tempat lain mungkin bisa beda jawabannya ya. Kalau saya pribadi untuk pemakaian harian pilih yang aftermarket dengan merek yang atau branded yang brand yang oke, yang terpercaya. Satu. Yang kedua, jangan pernah main custom di mesin atau CVT ya. Jangan pernah main custom. Karena apa? Custom itu biasanya diperuntukkan untuk motor balap atau kompetisi. Itu kalau main custom nggak ada masalah. Kalau main custom untuk harian, risikonya gede. Walaupun memang ada juga yang selamat, ada. Cuman risikonya lebih gede. Oh, Lebih baik berarti main, nih. main aman aja untuk harian. Daripada kamu kayak nanti kayak temanmu, bolak-balik bengkel untuk ngerjain motor gitu doang, kasihan. Habis waktunya. Karena saya juga ada 2 orang kenalan saya ya, satu udah meninggal sih karena kecelakaan. Itu setiap bulan ya, setiap bulan. Yang satu itu dulu itu motornya saya lupa Vega R atau Jupiter Z, saya lupa. Setiap bulan ya minimal 1,5 juta di bengkel minimal demi hasil performa yang tinggi di custom segala macam. Yang satunya lagi itu apa ya, NMAX atau PCX motor, saya lupa antara NMAX atau PCX, sama 1,5 juta 2 juta itu setiap bulan di bengkel. Jadi di bengkel anggap 1 bulan ya, di bengkel tuh tiga Iya, Om. minggu di bengkel tuh 3 minggu ya dia pakai cuma seminggu doang. Buat apa? Motor apaan itu? Motor balap atau motor penyakitan? Gitu. Mending kalau bore up berarti beli yang racing aja paketan gitu ya Om ya. Iya, cari yang branded yang paketan. Udah, yang paketan udah gitu. Sekalipun misalnya kayak saya kan silinder headnya kan masih pakai standar, cuma sudah di porting, tapi bloknya sudah ganti pakai TDR. Itu. Nah, kalau nanti bro ya sendiri cari yang branded. Itu loh, cari yang bagus, yang branded yang memang bro percaya ya. Kembali ke bro yang percaya. Itu. Oke sih si merek B yang B mungkin yang cocok ya Om ya. Merek B depannya itu. BRT nggak masalah. Sebut merek juga nggak masalah di sini kok, tenang aja. Ini memang kelas. Jadi nggak masalah sebut merek. Asal jangan sebut nama orang. Ya, nanti itu agak sedikit gimana kalau sebut nama orang. Ya, kalau nama merek saya masih oke selama tidak menjurus. Kalau mau pakai BRT silakan, nggak ada yang gini. Yang penting apa namanya, tahu caranya untuk perawatannya, pemakaiannya, perawatannya gimana sudah harus tahu semua. Itu baru oke. Seperti itu. Waktunya masih agak bisa nggak Om, satu Masih pertanyaan lagi? bisa, masih 6 menit, 5 menit 50 detik. Ya, masih 5 menitan lah. Masih oke, satu pertanyaan masih oke, masih bisa. Manfaatin aja Terakhir pokoknya. sih Om, kalau saya mau nanya kalau misalnya motor saya udah diituin, perawatannya gimana sih Om kayak Nah, buat biar awet mesinnya? kita ngomong kondisi kalau ini mau bore up dengan kondisi sudah aman ya. Kita aman ya, dalam Iya arti Om. barangnya aman, pemasangannya aman, pemakaian normal, ya kan? 3 poin ini, ya kan? Perawatannya adalah bore up itu sudah pasti namanya ganti oli lebih cepat, udah pasti. Ya. Biasanya mungkin 2000 2500, ini sudah di angka 1000 1500 sudah harus ganti. Itu. Kalau saya pribadi di angka 1000, saya sudah kapok di atas 1500 kapok. Di atas 1000 mungkin saya sudah kapok. Mungkin kalau telat-telat dikit 1100 1200 saya masih oke. Tapi saya rata-rata di angka 1000 sudah ganti oli, sudah pasti. Itu. Karena kalau bore up itu dia nguapnya lebih cepat, yang pertama. Yang kedua, pakai oli yang jenisnya sintetik harus. Kalau pakai oli biasa, takutnya agak gimana-gimana ya. Jadi pakai oli yang sintetik, apapun mereknya, yang penting pokoknya sintetik. Itu biasanya harganya memang lebih mahal tapi bikin bore up lebih awet.
Seperti itu. Selebihnya kalau BBM itu pakai minimal Pertamax, jangan Pertalite. Pertamax 92 itu udah paling minimal. Mungkin kalau di Bekasi, mungkin kalau ada Shell pakai Shell bisa. Kalau ada lah ya, kalau ada. Sel yang biasa itu, Om. Saya nggak tahu yang RON-nya berapa, tipenya apa. Pokoknya pakai yang minimal 92 atau 95 masih oke lah. Jangan 98. Kalau 98 itu bisa dipakai, cuman mesinmu cepat panas. Itu. Jadi pakainya untuk sehari-hari. Dan kecuali kalau misalnya kamu touring nih, misal touring ke puncak gitu misalnya ya, ke Bogor, gimana yang jauh-jauh Yo. gitu, oke sekali nggak apa-apa. Pertamax turbo atau yang pakai yang RON 98 nggak masalah gitu loh. Cuman untuk sehari-hari cukup di minimal 92 aja. Entah tuh mau pakai Pertamax, pakai Shell, pakai apa yang saya pernah lihat di apa Vivo, apalah Oh, namanya. Ya itulah itu. saya pokoknya yang itu oke 92 nggak masalah. Terus sama sering Vario 50 berarti radiator ya. Cek air radiator. Jangan sampai minus. Gitu. Jadi harus dicek. Jadi misalnya kayak pas ganti oli dicek air radiatornya. Kalau misalnya masih ada ya udah, tapi kalau sudah ngerasa kayak berkurang banget langsung isi. Seperti itu. Itu aja sih, sama palingan bersihin TB, bersihin injektor itu di angka ya kalau mungkin perkotaan mungkin sekitar 10 ribuan lah, 7.500 10.000 sudah bersihin injektor, TB, terus juga CVT di rajin-rajin dibersihin. Itu kok CVT mungkin 3.000 5.000 lah, seperti itu. Siap. Kasih Om masukannya. Jadi Sama-sama. saya awalnya kayak nggak ngerti, jadi paham pas Om jelasin gitu. Inilah Biar nggak tujuannya salah ada jalan kelas aja. ini. Inilah tujuannya Iya. saya bikin kelas. Jadi tidak semua bisa saya apa ya? Bisa saya bikin kontennya itu di YouTube, tidak semuanya. Justru dengan kelas inilah saya bikin pertemuan khusus cuman 4 mata. Jadi langsung pertanyaannya langsung kayak gini kan lempar-lemparan enak, langsung lebih paham. Iya. Seperti itu. Dan ini memang akhirnya saya jadiin konten juga gitu. Jadi konten gitu ya, untuk bisa dilihat sama orang juga gitu. Coba sehat selalu ya Om. Makasih ilmunya. Ya, sama-sama.